Judul karya Kepalsuan Cinta. Bab 6. Penulis Neng Neng. Prang. Aku terkesiap kaget kala ku sadari gelas yang tengah aku pegang terjatuh begitu saja karena licin saat tengah aku cuci. Ada apa ini? Tiba-tiba perempuan cerewet itu datang menghampiri, berkacak pinggang menatapku dengan tajam. Aku hanya bisa menunduk, sadar jika apa yang telah terjadi adalah akibat ulahku yang tidak hati-hati. Maaf, Mi. Aku menunduk semakin dalam. Gelas kesayangan Kangjeng Mami yang diagung-agungkan dengan harga yang cukup mahal itu kini sudah berserakan di lantai, tidak dapat disatukan kembali. Mira, sebetulnya kamu itu bisanya apa sih? Kenapa setiap hal yang kamu lakukan selalu salah? Bentaknya menyeringai. Aku semakin ketakutan, tanganku bergetar kuat. Kamu tahu tidak, harga gelas ini begitu mahal. Bahkan kamu dan keluargamu yang kamungkan itu tidak akan pernah sanggup untuk membelinya. Suaranya begitu menggelegar di pendengaranku. Kukepalkan tanganku kuat. Rasanya kebencianku terhadap keluarga ini semakin menggebu. Kutekadkan hatiku, aku harus melawannya. Aku tidak ingin selamanya aku tertindas di keluarga ini. Keluarga yang bagaikan neraka dunia bagiku. Kenapa Mami harus membawa nama keluargaku? Aku mengangkat wajahku, menatapnya dalam. Perempuan di hadapanku terlihat semakin berang. Hah, kenyataannya memang seperti itu bukan? Dia mengedipkan wajahnya sinis. Mami boleh menghinaku, Mami boleh menyiksaku, tapi jangan pernah Mami membawa keluargaku. Ucapku lantang. Aku marah kala mendengar keluargaku disebut lalu dihinakan. Ya ampun, aku tidak tahu kenapa putraku mau menikahi gadis kampungan juga kasar seperti dirimu. Gadis ingusan yang bahkan tidak tahu bagaimana cara mencuci gelas. Mami semakin terlihat sinis, hatiku terluka, batinku terasa dicubit. Aku menunduk dalam, tidak mampu membela diriku lebih jauh lagi, kala melihat tatapannya yang seolah ingin membunuhku. Air mataku mulai berlinang, di hadapan perempuan nista ini, pertahananku runtuh. Non, biar Bibi saja yang membereskan semuanya. Seorang asisten rumah tangga datang tergopoh-gopoh kala mendengar keributan yang terjadi di dapur. Jangan dibantu, Bi. Biarkan anak ini dewasa. Biarkan dia banyak belajar. Seperti apa caranya menjadi istri yang baik. Mami berlalu, meninggalkan aku yang sudah mulai menangis. Dan Bibi hanya bisa menatapku dengan tatapan iba. Yang sabar ya, Non. Bibi berlalu kembali melanjutkan aktivitasnya yang sedang mencuci baju di belakang dapur. Aku menghela napas berat. Kenapa rasanya jiwaku begitu tertekan kala aku harus menerima perlakuan mereka. Sret. Ringisku pelan. Kala aku rasakan pecahan gelas itu menggores jari telunjukku. Aku menatap jariku yang mulai mengeluarkan darah segar. Aku menangis lagi. Kali ini hingga sesenggukan. Setelah selesai membereskan pecahan beling itu, aku segera memasuki kamarku. Berdiri di depan jendela kamar yang terbuka, menatap kolam renang di bawah sana. Airnya biru, jernih, berkilauan. Seketika ingatanku kembali pada masa lalu. Ingatan itu masih tentang dia, Arkana. Flashback. Rara, ayo sini renang, Ra. Teriakan Arka begitu nyata di benakku. Kedua tangannya merentang ke arahku. Aku tersenyum, lalu mulai menghampirinya. Ayo sini. Sekali lagi dia berteriak, mengajakku untuk masuk ke dalam aliran sungai yang cukup deras, namun airnya begitu jernih. Aku takut, Kak, teriakku dari pinggiran sungai. Jangan takut, Ra, ada aku. Teriakan Arka begitu nyata di pendengaranku. Flashback off. Sayang, aku mengerjap kala ku rasakan bahuku terguncang. Laki-laki itu pelakunya. Dia tengah mengerutkan keningnya ke arahku, menatapku dalam. Aku mengedipkan mataku berulang kali, berusaha mengumpulkan kesadaranku dari lamunan masa lalu. Mas, sudah pulang? Tanyaku basa-basi. Sudah, dia mengangguk.
Sejurus kemudian dia menatap penampilanku yang sedikit berantakan. Mataku sedikit sembab karena tadi terus menangis. "Kamu kenapa? Tanyanya mengelus rambutku lembut. Aku menggeleng. "Tanganmu kenapa? Kok berdarah?" Tanyanya, meraih tanganku yang masih mengeluarkan darah, yang kini sudah agak mengering. "Gak apa-apa," aku menggeleng lagi. "Kenapa?" Tanyanya lagi, masih penasaran. "Tadi kena pecahan gelas," aku jujur. "Lain kali hati-hati ya, aku gak mau lihat kamu luka-luka kayak gini." Dia menuntun tanganku hingga kami duduk di tepi ranjang yang sama. Aku obatin. Dia meraih kotak P3K yang berada di laci paling bawah. Dia mulai membuka kotak tersebut, meraih kapas, betadine, lalu sebuah plester. Dia mengobati lukaku dengan sangat hati-hati. Apalagi ketika melihatku sedikit meringis, dia semakin meniup-niup tanganku. "Sudah selesai, jangan terluka lagi." Dia menatap kedua bola mataku lekat, membuat kebencianku semakin nyata padanya. Gara-gara pria ini, hidupku menjadi kian merana. "Iya," aku mengangguk lembut, menatapnya yang kini tengah berjongkok di hadapanku. Setelah memasangkan plester di jemariku. "Senyumnya mana?" Dia menggodaku, mengusap bibirku dengan jemarinya, berusaha menciptakan senyuman palsu yang biasa aku pertontonkan. Aku tersenyum, sangat terpaksa, tapi dibuat sealami mungkin, agar dia mempercayaiku kembali. "Nah, gitu dong, jangan nangis terus, senyumlah," ucapnya. Berdiri, lalu duduk di sampingku, mendekap tubuhku erat, berusaha menyandarkan kepalaku di dada bidangnya. Lagi-lagi, aku hanya bisa menuruti keinginannya. "Mas," aku memanggilnya ragu. "Kenapa, Kamu mau apa?" Tanyanya lembut. Aku, kata-kataku tercekat. Aku tak mampu mengatakan permintaanku padanya. Entah kenapa, tapi lagi-lagi aku hanya bisa menunduk, tak mampu menatap matanya, kala aku mengingat perlakuannya di awal pernikahan kami. "Aku apa? Aku suka kamu." Dia terkekeh, geli, meraih wajahku dengan kedua tangannya, menatap wajahku yang mungkin sudah merona merah akibat gompalannya. Bukan," aku menggeleng, berusaha melepaskan kedua tangannya yang tengah menggenggam wajahku yang kecil ini, untuk ukuran tangannya yang lumayan lebar. "Kamu gak cinta aku?" Kurasakan tatapannya berubah, dia menatapku sedikit tajam. Bukan," lagi-lagi aku menggeleng. Aku sedikit gugup jika harus berhadapan dengannya dengan cara seperti ini. Lalu, dia menatap sorot matanya yang begitu tajam juga dingin. "Aku cinta kamu." Dengan terpaksa ku katakan kata-kata laknat itu. Dia tersenyum senang, lalu mulai mendekapku lagi, mengecupi keningku dan bagian wajahku yang lainnya. Aku kembali melanjutkan ucapanku yang sempat terpotong tadi. "Kenapa?" Masih mendekapku erat dia bertanya. "Aku ingin melanjutkan pendidikanku." Ucapku lantang dan lancar. Seketika gerakan usapan tangannya terhenti. Dia mulai mengurai pelukannya, menatapku lagi, menelisik kejujuran dari kedua bola mataku. "Tidak bisa." Dia menggeleng. "Kenapa?" Sedikit emosi, aku bertanya padanya. "Itu sudah keputusanku. Jangan keluar dari rumah ini tanpa dampingan dari diriku." Ucapannya begitu tegas dan mutlak. "Bukankah itu sudah menjadi janjimu dulu?" Emosiku mulai meledak. Aku menatapnya sinis, mencoba mengingatkan segudang janjinya padaku yang terucap dahulu tanpa beban. "Almira, jaga nada bicaramu!" Bentaknya menggelegar. Tubuhku sedikit bergetar. Aku memejamkan mataku hanya untuk menetralkan pikiranku yang begitu ketakutan akan bentakannya lagi. Dia menatap tubuhku yang terlihat bergetar kuat, lalu menarik napas dalam dan mulai meraih tubuhku kembali. "Oke, Mas minta maaf. Mas hanya tidak ingin kamu kelelahan. Mas juga tidak ingin kamu keluar dari rumah ini. Kamu bisa belajar banyak hal dari rumah saja. Bisa kan?" Ingin rasanya aku berteriak, ingin rasanya aku memaki pria egois yang kini tengah memeluk tubuhku erat. Semuanya masih sama, seperti di awal.
memuakkan. Hai teman-teman, jangan lupa buat like, komentar, share, dan subscribe video ini ya, agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton atau mendengarkan video ini. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak teman-teman. See you next video ya. Bye.